Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Gaza, Palestina, kita sudah terhubung dengan relawan Mercy Fikri Rofiul Haq. Fikri, selamat pagi. Bagaimana kondisi di sana saat ini, Fikri? Ya, selamat dini hari waktu Gaza, Mas Igo dan juga Mbak Zida. Memang hari ini sudah memasuki hari ke-289 agresi militer Zionis Israel terhadap masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza, dan sampai detik ini Israel belum juga menghentikan serangan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh pihak Zionis Israel terhadap Jalur Gaza. Salah satunya yaitu di kota Rafah. Israel juga melakukan gempuran di kota Rafah sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa, dan bukan hanya di kota Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, namun di kota Nusairot yang ada di Jalur Gaza bagian tengah juga serangan dari pihak Zionis Israel juga sangat begitu intens dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Bahkan banyak dari korban jiwa adalah anak-anak, bahkan balita yang berumur di bawah 1 tahun. Dan kita bisa melihat dari video para jurnalis yang ada di Palestina, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban jiwa maupun mengalami luka-luka yang langsung dirawat di rumah sakit terdekat. Dan Kementerian Kesehatan Palestina mengupdate dalam kurun waktu 24 jam Israel terus melakukan penyerangan dan akhirnya ada 64 korban jiwa yang meninggal dan juga 105 lainnya mengalami luka-luka dalam kurun waktu 24 jam. Dan salah satu korban jiwa yang meninggal yaitu adalah seorang jurnalis, di mana kemarin saya mengupdate angka korban yang meninggal dari kalangan jurnalis itu ada 161, dan hari ini bertambah 162 jiwa dari kalangan jurnalis yang turut menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara update korban jiwa saat ini dari masyarakat Palestina menyentuh angka 38.983 korban yang meninggal, dan korban luka-luka menyentuh angka 89.727. Dan kantor media pemerintah Gaza melaporkan Israel dalam 7 hari melakukan serangan di kamp pengungsian yang ada di kota Nusairot, sehingga mengakibatkan 91 dalam kurun waktu 7 hari, maksud kami, Israel melakukan 93 serangan yang ada di kamp pengungsian Nusairot, sehingga mengakibatkan 91 korban jiwa meninggal dan juga 251 lainnya mengalami luka-luka. Dan kita bisa lihat dengan angka yang begitu signifikan, dalam kurun waktu 7 hari Israel melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza, mengakibatkan 91 korban jiwa meninggal, 251 lainnya mengalami luka-luka, dan ini pantas disebut dengan genosida atau pemusnahan massal terhadap masyarakat sipil yang ada di Jalur Gaza. Dan kami juga mendapatkan laporan dari seorang jurnalis yang ada di Jalur Gaza bagian utara, di mana beliau mengatakan bantuan yang masuk di Jalur Gaza bagian utara itu sangat sedikit sekali, dan ini membuat harga yang ada di pasar ini menjadi naik dan tinggi drastis, dan banyak dari warga tidak mampu atau mereka tidak bisa membeli bahan pangan yang ada di pasar karena harga yang begitu tinggi, dan juga ditambah lagi mereka juga sangat sedikit sekali mendapatkan bantuan karena memang sampai saat ini juga bantuan masih terus diblokade oleh pihak Israel. Dan ada seorang petugas kebersihan yang ada di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli Arab yang ada di Gaza City, di mana namanya beliau adalah Abu Abdullah, di mana beliau sudah bertugas di rumah sakit tersebut berbulan-bulan dan belum juga pulang ke rumahnya. Namun ketika beliau bertugas, dia dikagetkan dengan kehadiran cucunya yang masih balita yang sudah meninggal, dilarikan ke rumah sakit Baptis Al-Ahli Arab yang ada di Gaza City, yang sudah meninggal. Dan ini mengindikasikan bahwa Israel sebenarnya bukan melakukan peperangan yang ada di Jalur Gaza, namun melakukan pemusnahan massal
yang ada di jalur Gaza, bahkan ketika mereka melakukan penargetan seseorang terhadap baik itu tenaga medis maupun para jurnalis, mereka juga ikut serta menargetkan keluarga mereka, baik ayah mereka, ibu mereka, istri mereka, bahkan anak-anak mereka pun tidak luput menjadi target sasaran Israel. Ketika kami bertugas di Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara pun sama, banyak para keluarga tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Indonesia kala itu juga menjadi target sasaran Israel. Salah satunya yaitu adalah kepala dari kamar operasi di Rumah Sakit Indonesia, di mana keluarganya, istri dan juga anaknya menjadi target sasaran Israel, sehingga banyak korban yang didapati oleh keluarga tersebut. Dan juga memang sampai saat ini serangan juga masih terus terdengar dari tempat kami melaporkan, yaitu di daerah Al-Mawasi, di kota Khan Yunis, Gaza bagian selatan, di mana setiap harinya kami juga masih terus mendengar dentuman-dentuman bom dari pihak Israel yang melakukan serangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri atas informasi langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.